Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buriza. Saya akan menjelaskan tentang bab 2, persamaan dan ketidaksamaan rasional dan irasional. Nah, untuk materinya yaitu tentang subbab C, yaitu tentang persamaan dan ketidaksamaan irasional. Nah, untuk materi C yaitu subbab C, persamaan dan ketidaksamaan irasional. Untuk yang pertama yang saya akan bahas yaitu tentang bilangan irasional. Nah, apa sih bilangan irasional itu? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Jadi B sebagai penyebut itu tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, bilangan irasional adalah bilangan real atau bilangan nyata yang bukan merupakan bilangan rasional. Nah, bilangan rasional yaitu bilangan di bawah tanda akar yang tidak dapat ditarik akarnya sehingga menghasilkan bentuk rasional A per B. Nah, inilah yang disebut dengan bilangan irasional. Nah, untuk mengenali bilangan rasional di sini ada beberapa ciri-ciri, yaitu bilangan irasional dapat dikenali dari beberapa ciri. Nah, ciri-ciri tersebut adalah untuk yang pertama, ciri-cirinya yaitu bilangan irasional tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa. Dan untuk ciri yang kedua, jika ditulis sebagai pecahan desimal, bilangan irasional mempunyai bilangan di belakang koma tak terbatas dan tak terulang seperti berikut. Misalkan ada akar 2 sama dengan 1,41, 42, 13, 56, 23, 7, 30 dan seterusnya. Nah, ini kan tak terbatas dan tak terulang. Nah, untuk yang contoh yang kedua yaitu akar 3 sama dengan 1,7, 3, 2, 0, 5, 0, 8, 0, 7, 5, 6, 8, 8. Nah, ini kan juga tak terbatas dan tak terulang. Selanjutnya, untuk persamaan irasional, pengertian dari persamaan irasional adalah persamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar. Nah, persamaan dan ketidaksamaan irasional yang akan Anda pelajari pada subbab ini hanya membahas persamaan dan ketidaksamaan irasional dengan akar kuadrat yang dinotasikan seperti ini. Selanjutnya, untuk bentuk umum persamaan irasional, berikut ini beberapa bentuk umum persamaan irasional. Yang pertama, akar fx sama dengan c dengan syarat fx lebih dari 0 dan c lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua, akar fx sama dengan akar gx dengan syarat fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0. Untuk yang ketiga, akar fx sama dengan gx dengan syarat fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0, dengan fx dan gx merupakan fungsi dari variabel x. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh dari persamaan irasional, yaitu yang contoh yang pertama, akar x ditambah 5 sama dengan 8, dan contoh yang kedua, akar x ditambah 2 sama dengan akar x dikurangi 7. Untuk selanjutnya yaitu tentang sifat bilangan di bawah tanda akar. Nah, sifat bilangan di bawah tanda akar untuk setiap y lebih dari sama dengan 0 berlaku akar y juga lebih dari sama dengan 0. Artinya, jika akar y sama dengan x, maka x itu lebih dari sama dengan 0 dan x kuadrat sama dengan y. Oleh karena itu, pada persamaan irasional disyaratkan bilangan di bawah tanda akar dan hasil penarikan akar itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk penyelesaian
persamaan irasional, yaitu untuk menentukan penyelesaian persamaan irasional digunakan sifat bilangan di bawah tanda akar. Langkah-langkah menyelesaikan persamaan irasional secara umum adalah sebagai berikut. Untuk langkah yang pertama, mengubah persamaan irasional ke bentuk umum persamaan irasional atau ruas kiri itu berupa bentuk akar. Untuk langkah yang kedua, menetapkan syarat bagi bilangan atau fungsi yang di akar harus selalu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, karena ketentuannya kan harus lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk langkah yang ketiga, menetapkan syarat hasil penarikan akar harus lebih dari atau sama dengan 0 atau ruas kanan itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk langkah yang keempat, menghilangkan tanda akar dengan cara menguadratkan kedua ruas. Jadi kedua ruas harus dikuadratkan agar tanda akarnya hilang. Untuk langkah yang kelima, yaitu menentukan penyelesaian akibat kedua ruas dikuadratkan. Dan untuk langkah yang keenam, menentukan irisan penyelesaian dari langkah 2, 3, dan 5. Untuk langkah yang ketujuh, memeriksa penyelesaian yang diperoleh pada pertidaksamaan semula. Selanjutnya yaitu tentang pertidaksamaan irasional. Pengertian dari pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional adalah pertidaksamaan yang variabelnya berada di bawah tanda akar dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akarnya. Untuk bentuk umum pertidaksamaan irasional yaitu apabila ada akar fx kurang dari sama dengan j, akar fx kurang dari j, akar fx lebih dari sama dengan j, akar fx lebih dari j, akar fx kurang dari sama dengan akar gx, akar fx kurang dari sama dengan akar gx, akar fx lebih dari sama dengan akar gx, akar fx lebih dari akar gx, akar fx kurang dari sama dengan gx, akar fx kurang dari gx, akar fx lebih dari sama dengan gx, akar fx lebih dari gx. Nah, dengan ketentuan fx dan gx itu merupakan fungsi dengan variabel x, sedangkan c merupakan bilangan real atau bilangan nyata dengan syarat fx harus terdefinisi dan gx juga harus terdefinisi. Nah, selanjutnya yaitu tentang sifat bilangan positif. Sifat bilangan positif yaitu yang pertama, untuk setiap x lebih dari 0 maka y lebih dari 0 dan x kurang dari y maka berlaku x kuadrat kurang dari y kuadrat. Yang kedua, untuk setiap x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan y maka berlaku x kuadrat kurang dari sama dengan y kuadrat. Yang ketiga, untuk setiap x lebih dari 0, y lebih dari sama dengan 0 dan x lebih dari y maka berlaku x kuadrat lebih dari y kuadrat. Yang keempat, untuk setiap x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0 dan x lebih dari sama dengan y maka berlaku x kuadrat lebih dari sama dengan y kuadrat. Untuk selanjutnya, contoh dari pertidaksamaan irasional yaitu sebagai berikut. Ada akar x dikurangi 3 lebih dari 25, ada akar x ditambah 4 lebih dari sama dengan akar 3x dikurangi 1, dan akar 2x ditambah 3 kurang dari sama dengan x dikurangi 6. Nah, selanjutnya yaitu tentang, di sini saya akan melanjutkan membahas tentang penyelesaian pertidaksamaan irasional. Nah, untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan irasional digunakan sifat bilangan di bawah tanda akar dan sifat bilangan positif. Nah, langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan irasional secara umum adalah sebagai berikut. Untuk langkah yang pertama, mengubah pertidaksamaan irasional ke bentuk umum pertidaksamaan irasional atau ruas kiri berupa bentuk akar. Untuk langkah yang kedua, menentukan nilai ruas kanan. Jika ruas kanan suatu bilangan 0 atau positif atau lebih dari sama dengan 0, lakukan langkah-langkah berikut, yaitu 1. Menghilangkan tanda akar dengan menguadratkan kedua ruas. Jadi kedua ruas harus dikuadratkan agar tanda akarnya hilang. Untuk yang kedua, menentukan penyelesaian akibat kedua ruas dikuadratkan. Lalu yang ketiga, menentukan penyelesaian nilai-nilai yang memenuhi syarat bilangan
di bawah tanda akar. Untuk yang keempat, menentukan irisan ketiga penyelesaian di atas sebagai penyelesaian pertidaksamaan irasional. Dan untuk yang ke-B, yaitu jika ruas kanan bernilai negatif atau kurang dari 0, lakukan langkah-langkah berikut. 1. Menentukan penyelesaian pertidaksamaan untuk nilai ruas kanan kurang dari 0. 2. Menentukan penyelesaian nilai-nilai yang memenuhi syarat bilangan di bawah tanda akar. 3. Menentukan irisan kedua penyelesaian di atas sebagai penyelesaian pertidaksamaan irasional. Dan yang ke-C, jika ruas kanan berupa bentuk aljabar sehingga pasti bernilai positif atau negatif. Nah, maka lakukan langkah-langkah berikut, yaitu 1. Uraikan nilai ruas kanan menjadi dua kemungkinan, yaitu kurang dari 0 atau lebih dari sama dengan 0. Nah, yang kedua, untuk ruas kanan kurang dari 0, lakukan langkah-langkah pada 2A sehingga diperoleh penyelesaian 2A. Yang ketiga, untuk ruas kanan kurang dari 0, lakukan langkah-langkah pada 2B sehingga diperoleh penyelesaian 2B. Nah, untuk yang keempat, menentukan gabungan penyelesaian 2A dan 2B di atas sebagai penyelesaian dari pertidaksamaan irasional. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.